Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak didik sekalian, siswa SMP Negeri 1 Galun kelas 7 yang saya hormati, baik sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Abdul Aziz, sarjana sosial. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Tadulako Palu yang sekarang sementara mengikuti kegiatan pengembangan profesi guru. Nama saya ada di sini, kartu nama saya ada. Jadi sekarang saya ini sementara mengikuti program pengembangan profesi guru di kategori 1 mata pelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2022. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, saya cek dulu apa semua hadir hari ini. Kita semua bisa hadir hari ini, bisa melaksanakan doa. Disilakan Hamdani untuk memimpin doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hamdani sudah memimpin doa. Selanjutnya setelah doa kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Selanjutnya saya perlu sampaikan kepada adik sekalian agar bersiap kita untuk melakukan proses pembelajaran supaya lebih aktif, lebih termotivasi untuk belajar. Saudara, ini kita belajar dengan sungguh-sungguh karena proses pembelajaran ini sangat penting untuk masa depan kita. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang itu erat kaitannya dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi kita yang lalu adalah terkait dengan proses perumusan Pancasila, yang hari ini kita bicara tentang norma dan keadilan, norma-norma yang dilaksanakan di masyarakat, aturan-aturan yang dilaksanakan di masyarakat, karena aturan yang di masyarakat juga tidak terlepas dari Pancasila. Semua berdasarkan daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, sebelum kita lanjut terkait dengan materi kita hari ini, kita akan melihat ya sangat jelas, bisa kelihatan? Bisa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran sebagai wujud syukur mempelajari materi norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab selama pembelajaran norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud sikap taat terhadap norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video, tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Kemudian keempat, melalui kegiatan mengamati video, tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menguraikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati video, tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menyajikan hasil telaah tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan sistematis dan menarik. Yang keenam, melalui kegiatan mengamati video, tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menunjukkan hasil telaah tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan sistematis dan menarik. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi saya
Jadi mohon diamati dengan sebaik-baiknya tayangan video ini, karena tayangan video ini adalah berkaitan dengan materi kita hari ini, apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nggak jawab sih. Ini yang apa ya? Satu. Pelanggaran norma. Bisa dipahami tayangan video tadi? Bisa. Selanjutnya kita akan lihat juga ada PowerPoint. Pahami kembali gambar-gambar yang berkaitan ini tujuan pembelajaran yang kita sudah Pak Guru sudah sampaikan tadi, tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan proses pembelajaran pada hari ini. Yang kita lihat ini yang berkaitan dengan norma dan keadilan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan ini sebentar yang akan Pak Guru sampaikan terkait dengan proses apa yang kita. Kemudian norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan, kalbu, dan suara hati itu yang muncul dari hati. Oh, saya mau bikin begini sih, saya mau ini sih. Kemudian norma kesopanan. Ini norma kesopanan ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Bisa tahu contoh-contohnya dok? Ini sikap sopan santun, itu yang berkaitan dengan norma kesopanan. Kemudian norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa. Norma hukum ini dia bersifat sebagai paksaan, harus kita lakukan, harus kita taati. Kalau kita tidak taati, kita akan kena hukum. Ini mau tidak mau harus kita laksanakan. Dan ini dari pembagian kelompok sementara ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian permasalahan yang nanti akan kita bahas sebentar adalah apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma. Kemudian apa sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran norma. Maka nanti kamu akan mencari norma apa yang kamu nanti tugas di masing-masing kelompok. Itu yang akan nanti dibahas oleh masing-masing, didiskusikan oleh kelompok itu sendiri.
Ya, sudah. Bisa dipahami tentang tayangan PowerPoint tadi? Bisa. Oke. Selanjutnya, Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang yang nanti akan Pak Guru bagi untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 nanti memisahkan diri, kelompok 1 di depan, kemudian kelompok 2 nanti memposisikan diri kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Dan tidak saling nyontek terkait dengan sama yang ditayangkan tadi terkait dengan ya norma. Bagus. Baik, untuk kelompok 1 Natalia juga, kemudian Nispa, Abdal, Sucimanti dan Firman. Itu kelompok 1. Segera memposisikan diri biar tidak usah yang dipindahkan kursinya, tinggal orangnya yang pindah ke depan. Kemudian untuk kelompok 2 Nestira, Hamdani, Melinda, Febri dan Muhammad Rifat. Kemudian kelompok 3 Nirmala, Chelsea, Rizkina, Paulia dan Rahmi. Untuk kelompok 4 Rizky, Apriansa, Martin, Jonarga dan Ahmad. Saling informasi, saling kasih masukan ya, saling memberikan pendapat terkait dengan tugas yang nanti akan dibahas secara bersama-sama oleh masing-masing kelompok itu sendiri. Jadi untuk kelompok tugas untuk kelompok 1 itu adalah norma agama. Jadi apa nanti di LKPD ini sangat jelas. Ini saya akan bagikan nanti masing-masing kelompok 1 LKPD yang di sini juga sudah sangat jelas ada materinya, kemudian ada tugas-tugas yang nanti akan disampaikan. Yang pertama, apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat? Mungkin norma apa, jenis normanya apa? Kan untuk norma tugas masing-masing kelompok. Kalau di kelompok 1 norma agama, maka di sini adalah norma agama. Kemudian contoh pelanggarannya apa norma agama? Tidak sholat. Iya, nanti sebentar nanti masing-masing kelompok itu yang mencari. Ini sekedar penjelasan. Kemudian apa penyebabnya? Kenapa dia melanggar ini? Bisa kan? Oke. Selanjutnya di pertanyaan keduanya, apa sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat? Norma yang tadi itu. Bagaimana contoh pelanggarannya? Apa sanksinya? Kalau mungkin yang melanggar itu, kemudian apa solusinya? Bagaimana caranya supaya dia tidak melanggar norma itu lagi? Apakah norma agama, atau norma kesopanan, atau norma kesusilaan, atau norma hukum? Bisa paham cara kerjanya? Jadi cara kerjanya dipahami, disimak dengan bagus. Ada materinya di dalam. Kemudian nanti pertanyaan yang berkaitan ini harus dijawab. Jadi saya bagi nanti masing-masing kelompok. Kelompok 1 jadi dia membahas tentang norma agama. Tidak boleh dicatat untuk kelompok 1 norma agama. Kemudian kelompok 2 norma kesusilaan. Kemudian nanti kelompok 3 norma kesopanan dan kelompok 4 norma hukum. Bisa dipahami? Jadi norma agama untuk kelompok 1, kemudian norma kesusilaan untuk kelompok 2, norma kesopanan kelompok 3 dan norma hukum untuk kelompok 4. Mana kelompok 1 tadi? Ya, kelompok 1 norma agama. Dan kelompok 2 norma kesusilaan, kelompok 3 norma kesopanan. Kemudian kelompok 4 norma hukum. Sama. Jadi silakan didiskusikan, dilihat ada buku juga. Jadi caranya untuk mengerjakan itu, jadi kita cari referensi di buku-buku, ada buku paket yang kamu sudah pegang terkait dengan tugas yang diberikan itu. Apa itu sudah bertanya? Itu contoh pelanggarannya. Sanksinya apa kalau dia? Kemudian bagaimana caranya supaya dia tidak melakukan pelanggaran itu? Solusinya itu bagaimana caranya supaya dia tidak melakukan pelanggaran? Dia
Waktunya cukup mengerjakan LKPD. Jadi sebentar nanti saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kerjanya yang namanya itu dipresentasikan di depan kelas. Nanti kelompok lain apa yang disampaikan oleh kelompok yang nanti akan menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas. Kalau ada mungkin hal yang perlu dipertanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan itu, boleh bertanya kepada kelompok sesuai dengan hasil apa yang didapatkan oleh kelompok. Mungkin terkait dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jadi terkait dengan apa yang dipresentasi oleh kelompok itu, nanti yang lain menanggapi. Kalau ada yang boleh ditanyakan atau boleh disampaikan, mungkin boleh ditambahkan, ya silakan boleh ditambahkan. Oh, ternyata yang berkaitan dengan norma agama masih ini lagi yang kurang. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Untuk yang presentasi pertama, kelompok mana yang siap untuk presentasi pertama? Ya, disilakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil telaahnya terkait dengan pertanyaan yang muncul. Apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma? Kemudian apa sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran norma itu sendiri? Jadi silakan kelompok 4 untuk mengawali, menyampaikan, mempresentasikan hasil pekerjaan yang dilakukan. Jadi silakan ketua kelompok atau yang mewakili, ya silakan. Di depan. Hadir dari kelompok 4 dan anggota saya Noah Apriansa, Gunarga, Ahmad, dan Rizky. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jenis norma, norma hukum, contoh pelanggaran, korupsi, sanksi di penjara. Solusi, harus amanah dalam menjalankan tugas. Dari pertamanya, dari awalnya. Dari pertanyaan pertama dulu. Jenis norma hukum, contoh pelanggaran. 1. Korupsi, penyebab mengambil uang masyarakat demi kepentingan diri sendiri. 2. Pencuri, karena tidak kerja keras. 3. Larangan merusak hutan, terjadinya bencana alam seperti longsor. 4. Pelecehan seksual, akibat sering menonton film porno. Ya, diperhatikan yang baik. Diberikan apabila terjadi pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis norma hukum, contoh pelanggaran, korupsi, sanksi di penjara. Solusi, harus memahami, harus amanah dalam. Contoh pelanggaran, menebang hutan, pembayaran pajak. Solusi, menanam kembali pohon yang telah ditebang. Contoh pelanggaran pelecehan seksual, menggoda, sanksi di penjara. Solusi, bertanggung jawab dan tidak menonton film porno. Saya akhiri wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Ada kelompok lain yang terkait dengan norma hukum, atau mungkin ada yang menambahkan, atau mungkin ada yang bertanya terkait dengan hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Kelompok 1, 2, 3, ada yang menanggapi? Disilakan. Kalau mungkin ada yang mau menanggapi, disilakan kelompok 1, 2, dan 3 menanggapi hasil presentasi. Atau sudah benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, kelompok 4, atau mungkin seperti apa? Mungkin tanggapan dari kelompok lain. Kasih. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat puas mendengar hasil presentasi dari kelompok
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Jadi semua kelompok menyampaikan apresiasi terhadap kelompok 4 yang telah menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas. Terima kasih kelompok 4 yang sudah menyampaikan terkait dengan norma. Selanjutnya kelompok yang kedua. Kelompok mana yang siap untuk presentasi kedua? Kelompok 3. Di depan kelas kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Kelompok 3 maju di depan. Kita kelompoknya sampaikan hasil pekerjaan. Yang lain nanti didengar ya, kemudian disimak, kemudian ditanggapi apa komentar dari kelompok yang mempresentasikan. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya, kelompok 3. Terkait norma apa? Terkait norma bagaimana? Ya, baca dulu soalnya. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Chelsea Bekawita dari kelompok 3 dan anggota saya ada Rahmi Rasa Estamu, Nurfazian Manaka, Nirma Kasawati, dan Rizkina FR. Kami semua adalah kelas 7 SMP 1 Garut. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Jenis norma kesopanan, contoh pelanggaran, tata cara terhadap orang lain, penyebab, membuat orang lain tidak ingin melihat tingkah lakunya, cara berpakaian, penyebab mendapat hukuman, tata cara berbicara, menyebabkan orang lain tidak ingin berteman. Apa sanksi norma kesopanan? Contoh pelanggaran, berkata tidak baik, sanksi mendapat hukuman, solusi memberi contoh kata-kata terhadap orang lain atau cara berbicara orang lain. Jenis norma kesopanan, contoh pelanggaran, tata cara berbicara, sanksi orang lain, menyebabkan orang lain tidak ingin berteman, solusi memberi contoh yang baik agar tidak mengulangi. Sekian dari kelompok saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Ya, kalau mungkin tidak ada yang menanggapi, disilakan kelompok 3 mengakhiri, kemudian lanjut ke kelompok 1 atau kelompok 2. Ya. Sekian dan terima kasih. Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, kelompok 1. Disilakan untuk mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Rizkita, anggota Muspa Bela Kilote, Afdal Ahadaulo, Suci Aprilia Munti, Afirmasi. Kami adalah kelas 7 SMP Negeri 1 Garut. Apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat? Jenis norma agama. Contoh pelanggaran, tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Penyebab, bagi kaum wanita yang tidak sempat melaksanakan sholat 5 waktu adalah wanita yang sedang mengalami menstruasi atau bertanggungan. Apa sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam norma kehidupan? Jenis norma agama. Contoh pelanggaran, tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sanksi, jika kaum wanita yang sedang mengenai menstruasi tetap melaksanakan sholat 5 waktu, maka yang didapat adalah dosa.
Solusi: jika kaum wanita itu ingin tetap melaksanakan sholat lima waktu, maka ia harus menunggu menstruasi itu hilang dan mandi wajib. Norma agama Islam. Contoh pelanggaran Islam masuk Kristen. Penyebab: karena mengikuti kemauan diri sendiri untuk masuk ke agama Kristen. Sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma agama. Contoh pelanggaran Islam masuk Kristen. Sanksi: telah mengkhianati agamanya sendiri. Ia harus melakukan kata-kata yang terdapat pada Kristen agar dia bisa dinyatakan sebagai agama Kristen. Norma agama. Membentak orang tua. Penyebab: karena meminta yang dia mau tidak dilaksanakan karena orang tua tidak memiliki kewajiban. Jenis norma agama. Contoh pelanggaran membentak orang tua. Sanksi: mendapatkan dosa dan akan disiksa di akhirat, di dunia akhirat. Solusi: menghargai pendapatan orang tua sehari-hari dalam mencari nafkah. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 1. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi dari kelompok 2, 3, 4? Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghormati agama lain dalam seperti itu? Bagaimana Cara menghormati agama lain, jelaskan macam berikut. cara menghormati agama lain? Mungkin apa yang kita lakukan ketika mungkin ada agama lain melaksanakan ibadah mungkin seperti itu. Ya, Oke, apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Mungkin ada agama lain yang melakukan dalam beribadah, kita harus apa? Gambarannya gitu ya. Saya duduk saja. Ya, apa sebenarnya yang bisa disampaikan kalau kita ada agama lain yang melaksanakan dalam ibadah, kita harus menghargai atau tidak? Seperti itu. Sampaikan. Jika ada agama lain yang sementara melaksanakan sholat, kita Melaksanakan ibadah. melaksanakan ibadah, kita akan menghargai ibadah mereka. Sudah? Oke. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau mungkin sudah tidak ada, silakan kelompok 1 ini presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 disilakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. 1. Apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat? Jenis norma: norma kesusilaan. Contoh pelanggaran: mencuri, penyebab karena tidak memiliki hati nurani. Jenis norma: norma kesusilaan. Contoh pelanggaran: menggelapkan uang pemerintah, penyebab karena ingin menambah harta kekayaan. Norma kesusilaan: menyontek, penyebab tidak belajar saat akan ujian. 2. Apa sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat? Ini norma kesusilaan. Contoh pelanggaran mencuri. Sanksi: mengganti atau mengembalikan barang yang dicuri. Solusi: memberi hukuman kepada pencuri agar tidak mengulangi kesalahannya. Jenis norma kesusilaan. Contoh pelanggaran: menggelapkan uang pemerintah. Sanksi: mengganti uang yang digelapkan. Solusi: memenjarakan orang yang menggelapkan uang pemerintah agar dia tidak menggelapkan uang pemerintah lagi. Norma kesusilaan. Contoh pelanggaran menyontek. Sanksi: dikeluarkan di kelas saat ujian. Solusi: belajar sebelum ujian.
Ya, yang presentasi kelompok 1, 2. Silakan mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, 3, dan 4. Ada tanggapannya? Ada? Kalau tidak ada, diakhiri saja diskusinya. Sekian hasil presentasi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua kelompok baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 telah melaksanakan presentasi. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil proses kegiatan pembelajaran kita hari ini, mulai dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Itu yang nanti akan kita gabungkan jadi satu terkait dengan norma-norma ini. Bisa paham? Bisa. Ada yang bisa buat kesimpulannya? Jadi sama-sama kita akan menyimpulkan yang pertama terkait dengan norma agama. Norma agama, pelanggaran apa yang sering dilanggar di norma agama? Tidak sholat, apalagi? Tidak mengaji, apalagi? Tidak menutup aurat, apalagi yang lain? Kenapa tidak tutup aurat? Apa penyebabnya? Ikuti tren. Ya, mengikuti mungkin perkembangan zaman. Nah, solusinya bagaimana? Harusnya bagaimana supaya dia bisa tutup aurat? Harus belajar agama. Yang lain apa lagi? Apalagi yang sering dilanggar, tidak melaksanakan sholat. Penyebabnya apa kira-kira? Malas. Malas. Apalagi penyebabnya lain? Kenapa? Oh, tidak tahu tata caranya. Iya. Sanksinya apa? Dapat dong. Solusinya bagaimana supaya dia bisa sholat? Mengajak untuk sama-sama melaksanakan sholat. Kemudian menghukum, ini norma yang harus tidak mau yang harus kita laksanakan. Norma hukum ini harus kita laksanakan. Ketika kapan kita tidak laksanakan, kapan kita melanggar hukum, maka kita akan dihukum. Contoh di sekolah. Di sekolah ada tata tertib. Ketika yang melanggar tata tertib, maka akan dihukum. Kalau dia tidak melanggar, tidak dihukum. Yang dihukum itu yang jangan melanggar hukum, jangan melanggar tata tertib. Bisa dipahami ini? Bisa. Jadi sekalian yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri proses kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan berikan tugas kepada masing-masing siswa untuk dikerjakan terkait dengan proses pembelajaran kita yang tadi. Terkait dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Saya akan berikan tugas kepada masing-masing kelompok, merupakan bahan evaluasi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan nanti akan saya berikan penilaian dari masing-masing individu. Kalau tadi kan kelompok, kalau sekarang tugas masing-masing. Ya, dikerjakan masing-masing. Ya, silakan. Kalau yang sudah selesai boleh diantar ke sini dulu. Baik, hadirin sekalian, baik Pak Guru akan sampaikan hasil perolehan dari masing-masing. Yang pertama, Apriansa 80, kemudian Nispa
80, Amdani 85, dan Rizky 80. Itulah nilai perolehan untuk masing-masing siswa. Alhamdulillah, proses kegiatan kita pada hari ini hampir selesai. Namun saya ingatkan kembali kepada para siswa sekalian, saya ingatkan bahwa nanti pada pertemuan berikutnya masih terkait dengan mata pelajaran PKN pada pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan hari ini kita bicara tentang norma dan keadilan, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masih terkait dengan norma dan keadilan, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan itu materi kita pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, Pak Guru berterima kasih kepada para siswa sekalian, dan nanti kegiatan ini akan kita kembali tutup dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh siswa sekalian. Pak Guru mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang, dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur, mudah-mudahan kita tetap berikan kesehatan, kekuatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita dalam menuntut. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.